Seperti yang Anda baca di thumbnail, hari ini kita akan bahas fungsi dari kalung air purifier yang sudah banyak digunakan nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga. Bahkan pernah dikutip di beberapa artikel yang memperlihatkan beberapa tokoh-tokoh dan pejabat yang terlihat mengenakan kalung air purifier di keseharian mereka. Apakah kalung air purifier ini beneran efektif dong? Kan ada bukti foto-foto orang penting yang memakainya juga. Seneng banget ya lu intro video gue kayak gini, biar gue selesain dulu kenapa? Ya maaf, silakan lanjut bro. Apakah kalung air purifier ini beneran efektif dan bagaimana cara fungsinya? Sebelum itu, yuk kita masuk dulu ke intronya. Bro, kita nggak ada intronya di video ini. Oh my god. Bro, kenapa lu malah ketawa? Seriously bro, hampir setiap video kita tuh selalu ada intronya. Kenapa kali ini kita nggak ada video intronya? Bro, sebenarnya lu ngapain aja sih selain duduk di pojok sana, main HP, dan interrupt video gue terus? Setidaknya gue research dari HP, cari tahu apa aja info penting yang mungkin dibutuhkan sama penonton atau teman-teman kita. Seriusan bro, mendingan lu keluar, biar gue bisa shoot video ini dengan tenang, oke? Oke, chill bro, oke? Oke guys, bercandanya cukup di sana dulu. Welcome back to my channel. Nah, beberapa hari lalu saya lihat sebuah berita yang menyatakan kasus positif di Indonesia sudah mulai melebihi kasus-kasus di negara lain, bahkan di India sekalipun. Pasti banyak di antara kita juga semakin merasa khawatir dan tidak nyaman. Kita selalu mencari solusi terbaik untuk melindungi diri dan keluarga dari terpaparnya virus tersebut. Mungkin banyak juga yang di antara teman-teman mulai merasa lingkaran kasus positif di sekitar semakin menyempit. Beberapa minggu lalu, saya sudah sempat membahas lebih dalam tentang beberapa produk yang berguna untuk membantu lindungi kami dan keluarga. Dan salah satunya adalah air purifier. Nah, di saat-saat ini, sales dari air purifier juga semakin membludak. Dan semakin kesini, semakin banyak juga berbeda jenis atau tipe air purifier yang dikeluarkan dari berbagai macam brand. Entah itu untuk di rumah, atau untuk di mobil, ataupun kalung air purifier seperti yang saya punya ini. Yang mungkin juga sudah banyak digunakan di antara teman-teman saat ini. Bahkan kalau dilihat di marketplace, banyak kalung air purifier yang sudah mulai sold out atau harus pre-order. Range harga kalung air purifier atau yang disebut ionizer ini juga bervariasi. Mulai dari 200 ribuan, 500 ribuan, bahkan ada juga yang menjualnya hingga 3 jutaan. Banyak seller yang mulai mendorongnya dengan meyakini bahwa kalung air purifier tersebut bisa digunakan untuk mencegah virus di sekitar kita kemanapun kita pergi karena kita selalu mengalungkannya dekat dengan kita. Tapi apakah benar kalung air purifier ini berguna untuk mencegah virus di sekitar kita? Dan apa bedanya device ini dengan air purifier lain seperti yang digunakan di rumah atau di mobil? Mari kita bahas lebih jelas dan dalam agar kita bisa mengerti produk tersebut dan ketahui produk mana yang harus Anda pilih sebelum Anda membelinya. Seperti biasa, saya melakukan beberapa research dulu sebelum pada akhirnya saya membeli device ini. Semua link referensi bisa Anda temukan di bagian deskripsi video. Nah, sekarang kita akan bahas dulu pros dari kalung air purifier tersebut. Secara umum, kalung air purifier bisa Anda temukan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Biasanya kita hanya perlu menggunakan kabel USB untuk ngecas device tersebut, jadi pastinya sangat portable. Kalung air purifier ini bekerja dengan memancarkan ion negatif di sekitar Anda. Tergantung daripada device yang Anda beli atau punya, jarak pemancaran ion negatifnya bisa beberapa inci hingga beberapa kaki. Apa itu ion? Ion itu adalah partikel atau atom yang bermuatan listrik. Jadi, untuk pengertian gampangnya, bayangin sebuah magnet. Nah, ion yang bermuatan atom atau partikel negatif yang dipancarkan oleh device kalung air purifier ini bisa menarik partikel bermuatan positif seperti debu, polutan, bakteri, ataupun virus, dan menyebabkan mereka mengikat satu sama lain. Nah, setelah kedua partikel positif dan negatif tergabung, otomatis ia menjadi lebih berat dan akan pada akhirnya jatuh, sehingga Anda tidak dapat menghirupnya. Ion negatif yang sama ini juga dihasilkan oleh sinar matahari, petir, gelombang lautan, dan air terjun. Maka dari itu, kadang kita bisa lihat juga biasanya setelah hujan lebat, udara di sekitar bisa menjadi lebih bersih seakan polusi di udara telah dibersihkan oleh hujan tersebut. Nah, ini semua karena impact dari
ion negatif. Selain dari itu, ion negatif dari kalung air purifier ini juga dapat merevitalisasi sel-sel di tubuh kita, meningkatkan oksigen darah dan metabolisme agar kita lebih jarang merasa kecapean atau lelah, dan juga meningkatkan ketahanan tubuh kita terhadap penyakit. Nah, saya akan bahas singkat dulu device yang saya punya ini. Kalung air purifier yang saya punya ini dari brand yang bernama Aolon dengan kode produk MQ503. Ada dua pilihan warna, yaitu putih dan hitam. Yang punya saya berwarna hitam. Masuk ke spesifikasinya. Kalung air purifier ini berukuran panjang 6,8 cm, lebar 3,8 cm, dan ketebalan 1,7 cm. Berat totalnya hanya 23 gram. Ia mempunyai kapasitas baterai 200 mAh dan menggunakan micro USB cable untuk ngecas. Waktu pengisian baterainya di sekitar 1,5 jam dan bisa Anda memakainya hingga kira-kira lebih dari 12 jam. Anda hanya perlu menekan tombol di tengah ini dan ia akan menyala dan otomatis memancarkan ion negatif di sekitar kita. Dan menurut deskripsi produk tersebut, jarak purifikasinya di sekitar 1 meter kubik atau kurang. Emisi ozon yang dipancarkan juga sangat rendah. Hingga video ini dibuat, kalung air purifier ini bisa Anda dapatkan di harga sekitar Rp200.000. Link pembelian bisa Anda temukan juga di deskripsi video. Nah, sekarang saya akan melakukan sebuah eksperimen kecil untuk memperlihatkan bagaimana dan seberapa cepat produk ini bisa menyerap polutan udara. Di sini saya ada sebuah gelas yang berisi asap vape. Nah, saya akan memasukkan device-nya ke dalam gelas tersebut dan kita akan lihat seberapa cepat ia bisa membersihkan asap di dalam gelas ini. Seperti yang Anda lihat dari hasil eksperimennya, device tersebut berhasil membersihkan udara yang ada di dalam gelasnya dalam jangka waktu sekitar 2 menit. Jadi memang benar, device tersebut efektif dan bisa membersihkan udara di sekitar kita. So, kesimpulannya, sebenarnya kalung air purifier ini bagus dong. Terus kenapa thumbnail lu dibilang marketing scam? Clickbait ya? Eits, tunggu dulu. Kan saya belum ngomongin kontra dari produk device kalung air purifier ini. Ngomong-ngomong, kenapa lu tiba-tiba nongol lagi ya di sini? Bukannya lu udah cabut tadi? Ya, lagi seru soalnya dengerin penjelasannya, pengen tahu aja. Ya udah, tapi jangan interrupt ya. Yuk, lanjut. Nah, seperti yang sempat saya bahas soal cara kerja dari ion negatif ini, ia akan menarik partikel bermuatan positif dan menyebabkannya menjadi lebih berat hingga jatuh. Nah, pertanyaannya, kemanakah partikel-partikel tersebut akan jatuh? Jadi biasanya ia akan jatuh ke daerah yang terdekat olehnya. In this case, tergantung juga dari produk spesifikasi yang Anda beli, seberapa jauhkah pemancaran ion negatif ini dari kalung air purifier tersebut. Jika hanya beberapa inci, maka partikel tersebut kemungkinan besar akan jatuh ke permukaan terdekat, yaitu ke baju Anda dan sekitar. Nah, ini akan menjadi sebuah masalah juga. Di sisi lain, rata-rata hampir semua produk kalung air purifier akan memancarkan ozon. Dan ozon ini ada pros dan kontra seperti yang saya sempat bahas di video sebelumnya tentang UVC light. Bagi yang belum nonton, mungkin bisa klik link di atas ini biar bisa mempelajari lebih lengkap pros dan kontra dari ozon. Singkatnya, negatif impact dari ozon adalah ia berbahaya bagi kita dan dapat merusak paru-paru juga. Apalagi kalau kita mengenakannya selalu di dekat kita. Beda dengan penggunaan ozon di beberapa perangkat UVC light indoor, di mana biasanya kita akan menggunakan UVC light tersebut di ruangan yang kosong. Dan setelah selesai penggunaan pun, kita juga dianjurkan untuk membuka pintu dan jendela biar ada ventilasi udara. Nah, jumlah ozon yang dipancarkan oleh setiap device kalung air purifier juga bervariasi. Kita nggak akan tahu pasti tingkat ozon yang dipancarkan oleh device-nya. Jadi, jika Anda memang mau beli kalung air purifier, pastikan bahwa produk tersebut dapat memancarkan negatif ion dengan jarak yang cukup jauh dan juga memancarkan emisi ozon yang serendah mungkin. Atau lebih bagus lagi jika Anda bisa temukan yang ozone free. Beberapa ilmuwan dan peneliti di negeri Tiongkok dan California juga melakukan studi dengan menguji efektivitas 4 kalung air purifier ionizer yang berbeda, di mana brandnya tidak disebut. Hasil dari uji coba mereka, 4 ionizer ini rata-rata menghilangkan kurang dari 10% partikel yang berjarak 20 cm darinya. Jadi, walaupun tertera di spesifikasi produk, kebanyakan dari produk-produk ini kita nggak akan pernah tahu persis seberapa jauh jangkauan negatif ion atau purifikasi dari produk tersebut. Apakah benar bisa sejauh itu? Dan seberapa efektifkah ion negatif tersebut bisa menghilangkan partikel positif di sekitar?
Well, 10% itu bukan sebuah angka yang fantastis untuk melindungi diri dari virus jika dibandingkan dengan menggunakan masker medis sehari-hari. So, konklusinya, kalung air purifier ini efektif gak sih untuk menjaga virus? Nah, menurut saya, ya dan tidak. Kenapa? Ya, karena dia dapat membantu mengurangi jumlah ion positif yang terhirup seperti patogen, bakteri, parasit, dan virus, walaupun tidak signifikan. Tapi kalung air purifier ini justru menjadi tidak efektif jika Anda tidak menjaga kebersihan diri dan lalai melakukan protokol kesehatan. Anda tetap punya potensi tertular yang cukup tinggi. Jadi Anda tetap harus sering-sering cuci tangan, memakai masker, dan sering disinfektan untuk mencegah tertularnya virus. Karena semua partikel tadi yang akan jatuh ke tempat terdekat Anda masih dalam keadaan aktif atau hidup. So, pertanyaannya, apakah Anda akan membeli dan menggunakan kalung air purifier? Mungkin bisa ditulis di bagian kolom komen. Menurut saya, air purifier yang digunakan untuk di ruangan maupun di mobil dengan adanya HEPA filter akan jauh lebih efektif. Nah, Anda bisa klik link di atas ini untuk ketahui lebih dalam cara kerja air purifier tersebut. Well, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mari bersama menjaga dan lindungi diri dan keluarga serta orang di sekitar kita dengan share videonya. Seperti biasa, jika Anda suka dengan video ini... Wait. Gue udah bosen dengerin kata-kata terakhir itu mulu. Biar gue aja ya. Nah, siapa yang di sini entah berantah bisa klik dan tonton video ini bahkan sampai detik ini juga. Mungkin ini pertanda dari semesta Anda ditakdirkan untuk subscribe dan follow channel ini. So, tunggu apa lagi? Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yap, karena kita akan selalu upload video seru lainnya di channel ini. So, stay tuned. Sekali lagi, jangan lupa selalu taati protokol 5M. Thank you for watching, stay safe, and see you again on the next video.